Piawan Supriyadi sebagai Komandan Batalion Peta, pembela tanah air, serta nama besarnya yang berani berjuang melakukan pemberontakan kepada Jepang di kota Blitar, membuat Soekarno mengangkatnya menjadi Menteri Keamanan Rakyat pada 2 September 1945. Akan tetapi Supriyadi tidak kunjung datang untuk dilantik. Supriyadi seperti ditelan bumi. 58 hari kemudian, yaitu pada 20 Oktober 1945, Soekarno terpaksa menunjuk Jenderal Sudirman sebagai penggantinya. Di kemudian hari, salah seorang yang mengaku sebagai kawan seperjuangannya mengabarkan bahwa Supriyadi moksa di Gunung Kelut. Moksa sebetulnya istilah keagamaan yang digunakan dalam agama Hindu-Buddha. Moksa mempunyai maksud bebas dari ikatan keduniawian serta lepas dari ikatan reinkarnasi. Dalam bahasa budaya dan sederhananya, moksa bermaksud lenyap dari kehidupan, dijemput oleh para dewa untuk bersatu dengan dewa tertinggi. Selain itu, orang yang telah mencapai moksa, ia tidak akan bereinkarnasi untuk lahir kembali ke bumi. Dipilihnya Supriyadi untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat oleh Soekarno tentu karena menganggap Supriyadi baik-baik saja. Karena memang selepas pemberontakan Peta di Blitar dan takluknya Jepang pada Sekutu, Supriyadi selamat dan masih dapat dihubungi. Latar belakang kehidupan Supriyadi. Supriyadi lahir pada tanggal 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur. Nama aslinya Priyambodo, akan tetapi menjelang remaja, Priyambodo diganti namanya oleh kakek tirinya menjadi Supriyadi. Konon penggantian nama tersebut sebagai upaya menjemput takdir, sebab dalam ramalan kakeknya, Priyambodo akan menjadi orang besar. Supriyadi adalah anak dari pasangan Darmadi dan Rahayu. Sejak kecil, Supriyadi menjadi piatu karena ditinggal wafat ibunya. Beberapa tahun selepas kematian Rahayu, Darmadi yang merupakan seorang pamong praja menikah lagi dengan Sulasi. Sosrodiharjo ayah Sulasi menyukai sikap dan tingkah laku Supriyadi, sehingga ia akhirnya mengambil Supriyadi untuk diasuh dan dididiknya. Kebetulan Sosrodiharjo berprofesi sebagai mantan guru penganut kejawen. Dibentuk dengan pendidikan ala kakek tirinya, Supriyadi menjadi seorang kejawen sejati. Ia begitu menggebu menjadi pahlawan sebagaimana kisah-kisah pahlawan dalam pewayangan yang diceritakan kakeknya. Ia juga gemar melakukan semedi, puasa, dan lainnya. Berlatar belakang dari keluarga pegawai, pendidikan Supriyadi betul-betul diperhatikan oleh ayahnya. Supriyadi tercatat lulus ELS atau SD, juga lulus MULO atau SMP, dan juga lulus sekolah pamong praja dengan nilai yang sangat baik. Supriyadi masuk Peta. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Karena pada mulanya Jepang membuat propaganda bahwa mereka adalah saudara tua bangsa-bangsa Asia yang terjajah. Propaganda Jepang juga dilakukan dengan menyebarkan pamflet-pamflet ramalan Sri Jayabaya tentang kedatangan orang-orang bermata sipit dan berkulit kuning yang akan membebaskan Nusantara dari penjajahan. Jepang mengklaim bahwa ramalan tersebut adalah ramalan kedatangan orang Jepang. Sebagai seorang kejawen, Supriyadi yang mendengar dan membaca propaganda Jepang menjadi tertarik untuk mendukung Jepang, apalagi Jepang dapat membuktikannya dengan tindakan, karena mereka betul-betul mengalahkan Belanda hanya dalam tempo yang singkat. Ketika Jepang menghadapi Sekutu, Supriyadi masuk dalam barisan ketentaraan yang disebut Peta, pembela tanah air. Organisasi semi-militer tersebut awalnya dibentuk untuk membantu tentara Jepang dalam menghadapi Sekutu. Akan tetapi selanjutnya justru menjadi organisasi tentara betulan, karena dilatih kemiliteran sebagaimana tentara. Kecerdasan yang dimiliki serta latar belakang pendidikan yang baik membuat Supriyadi dijadikan sebagai komandan Peta Peleton 1 Kompi 3 yang berkedudukan di kota Blitar. Pada masa ini, Supriyadi menjelma menjadi seorang yang cakap dalam dunia kemiliteran di zamannya. Supriyadi memberontak. Setelah 2 tahun bergabung dalam Peta, di bawah pelatihan orang-orang Jepang, Supriyadi mulai muak dengan sikap orang-orang Jepang yang kejam terhadap rakyat. Kala itu, Jepang memaksa penduduk agar menyerahkan bahan pangan untuk kepentingan tentara Jepang. Jepang juga banyak mengambil dari desa untuk dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang. Bagi yang melawan akan dihukum berat.
Pada tanggal 14 Februari 1945, Suprijadi memimpin anak buahnya di Peta melakukan pemberontakan pada Jepang. Perang antara Peta pimpinan Suprijadi dan tentara Jepang pun meletus, terjadi berkali-kali di sekitaran kota Blitar. Meskipun begitu, pemberontakan tersebut dapat mudah dipadamkan Jepang. Beberapa anak buah Suprijadi ditangkap, sementara Suprijadi sendiri selamat. Pemberontakan Peta di Blitar kabarnya terdengar di beberapa daerah, sehingga menyebabkan Peta di daerah lain melancarkan pemberontakan sehingga membuat Jepang kerepotan. Pemberontakan pasukan pembela tanah air tersebut terus terjadi di mana-mana hingga kekalahan Jepang oleh sekutu. Orang-orang dari Peta jugalah yang kemudian hari merampas senjata milik Jepang dan membunuh tentaranya. Pemberontakan Suprijadi di Blitar yang menjadi inspirasi pemberontakan serupa di kota lain membuat nama Suprijadi bersinar. Ia dianggap sebagai panutan dalam berjuang, maka tidaklah mengherankan jika di kemudian hari, yaitu pada 2 September 1945, Soekarno mengangkatnya sebagai Menteri Keamanan Rakyat atau Menteri Pertahanan. Suprijadi Moksa. Selepas mendengar masukan dari orang-orang yang kompeten dalam pemerintahan, akhirnya secara resmi Soekarno memasukkan Suprijadi dalam kabinet pertama pemerintahan Republik Indonesia. Rencananya, menteri-menteri lain termasuk di dalamnya Suprijadi dilantik pada 2 September 1945. Akan tetapi, pada acara pelantikan, Suprijadi rupanya tidak hadir. Pelantikan Suprijadi pun ditunda. Sejak 2 September 1945, Suprijadi sulit dihubungi. Keberadaannya tidak jelas. Bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Meskipun begitu, Soekarno tetap menunggu kehadiran Suprijadi untuk dilantik menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Akan tetapi, selepas 58 hari penantian, Soekarno memutuskan untuk menunjuk Jenderal Sudirman untuk menggantikan kedudukan Suprijadi. Hingga kini, nasib Suprijadi masih misterius. Ada yang menduga Suprijadi diculik Jepang dan mayatnya disembunyikan. Meskipun begitu, dugaan tersebut dibantah Jepang. Pendapat lain mengatakan bahwa menjelang pengangkatan Suprijadi menjadi menteri, ia menuju Gunung Kelut. Selepas itu, tidak ada kabar lagi mengenainya. Salah satu orang yang mengaku sebagai teman seperjuangannya mengabarkan bahwa Suprijadi moksa di Gunung Kelut. Menghilangnya Suprijadi menjadi misteri sendiri bagi negara. Hingga kini, tercatat ada beberapa orang yang mengaku sebagai Suprijadi. Akan tetapi, semuanya diragukan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Meskipun begitu, negara dalam hal ini telah mengangkat Suprijadi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Gelar pahlawan bagi Suprijadi diterbitkan pada tahun 1975.